Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yusmanggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi akuntansi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara belajar dasar akuntansi bagian 1, yaitu membuat jurnal, penerapan contoh dan praktek soal transaksi. Video ini merupakan video lanjutan atau part yang kedua. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kita langsung saja praktekkan soal dan contoh transaksi yang saya buat, yaitu pada bagian ini ada catatan transaksi CV Rockstar telah memulai bisnis tahun yang lalu, tapi sayangnya belum membuat pencatatan akuntansi. CV Rockstar memulai bisnisnya per tanggal 1 Maret 2010 dan per tanggal 31 Desember 2010. CV Rockstar harus tutup buku sesuai permintaan. Ingin periode pembukaannya adalah dari Januari sampai dengan Desember tiap tahunnya. Nah, tugas kita adalah membantu CV Rockstar untuk menyusun pembukuan. Berikut adalah catatan transaksi pemilik CV Rockstar, nantinya harus disusun menjadi sebuah pembukuan dan berikutnya menjadi laporan keuangan dan seterusnya. Bisa dilihat transaksi yang pertama, kemudian transaksi yang kedua, dan transaksi yang ketiga, dan juga transaksi yang keempat, kemudian ada transaksi yang kelima dan transaksi berikutnya. Nah, nanti kita langsung praktekkan saja beserta penjelasannya. Transaksi pertama yaitu 1 Maret 2010, pemilik mendirikan perusahaan bernama CV Rockstar yang bergerak di bidang jasa perbaikan sound system. Pemilik menggunakan uang pribadi sebesar 30 juta sebagai modal usaha. Penjelasannya, karena transaksi ini adalah setoran pemilik ke CV Rockstar, maka semua uang yang masuk ke CV Rockstar pastinya akan masuk ke kas. Adakah akun kas? Ya, ada. Akun kas adalah salah satu akun aset yang bernomor 100 dan berada di bagian sisi kiri rumus dasar akuntansi. Artinya, kita sedang menambahkan nilai sebesar 30 juta di sisi kiri dari rumus akuntansi. Berarti, kita juga harus menambahkan sebesar 30 juta di sisi kanan. Tapi kita letakkan di akun apa? Penambahan pada sisi kiri harus kita beri label debit, makanya nilai 30 juta pada akun kas tulis di kolom debit. Sedangkan penambahan pada sisi kanan harus kita beri label kredit, makanya nilai 30 juta pada akun modal kita tulis di kolom kredit. Kita bisa lihat jurnal umumnya, yaitu di mana nomor satunya adalah tanggal transaksinya pada 1 Maret 2010. Kemudian jurnalnya adalah kas, kemudian ini 100 yaitu di debit 30 juta. Kemudian untuk kreditnya modal yaitu berada di kreditnya pun kita tulis 30 juta. Ini sebagai catatan setoran modal. Kemudian transaksi yang kedua yaitu 1 April 2010, CV Rockstar menyewa sebuah toko kecil sebagai bengkel. Biaya sewanya sebesar 8 juta selama 1 tahun dan dibayar tunai. Ini adalah pengeluaran pertama CV Rockstar. Pengeluaran disebut juga pembiayaan, artinya sewa tempat merupakan salah satu biaya. Nah, pertanyaannya, adakah akun biaya sewa tempat? Ada. Kita masukkan ke dalam akun biaya sewa dengan nomor 510. Dan akun ini berada di sisi kanan. Artinya, dengan menggunakan aturan ketiga, maka menambah nilai pada sisi kanan akan berlabel kredit. Tapi ada pengecualian di sini. Yang jadi masalah adalah kelompok akun biaya bersifat mengeluarkan atau mengurangi. Saat ini nilai akun ini bertambah, maka sesungguhnya nilai sisi kanan malah akan berkurang. Jadi, saat catatan akun biaya sewa bertambah sebesar 8 juta, maka sisi kanan sesungguhnya berkurang 8 juta. Karena itu, labelnya pun harus dibalik, bukan berlabel kredit, tapi kita beri label debit. Dan karena sisi kanan berkurang, maka sesuai aturan pertama, maka sisi kiri pun harus berkurang dengan nilai yang sama. Dan dari mana uang pengeluaran biaya sewa kita ambil? Ya, kita ambil dari kas. Bisa kita lihat jurnal umumnya, yaitu pada tanggal 1 April 2010 biaya sewa berada di debit, yaitu kita debitnya adalah 8 juta, kemudian kasnya berkurang, kita tulis di kredit sebesar 8 juta. Ini merupakan catatan pembayaran biaya sewa bengkel. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 1 Mei 2010 untuk menambah keuangan, CV Rockstar meminjam uang dari Bank BCA sebesar 40 juta dengan bunga 20% per tahun. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo per tanggal 1 Mei 2011. Penjelasannya,
Pada transaksi ketiga, CV Rockstar menambah modal dengan meminjam dana dari Bank BCA. Artinya, ada pemasukan uang ke CV Rockstar seperti sebelumnya. Dana segar yang masuk ini kita masukkan ke kas, dan karena transaksi ini menambah sisi kiri rumus, maka harus berlabel debit. Dan sesuai aturan rumus pertama, yaitu sisi kiri sama dengan sisi kanan, maka di sisi kanan pun harus kita tambahkan dengan nilai yang sama. Ada akun hutang bank bernomor 220, ya, kita catat di akun tersebut. Dan ingat aturan ketiga, penambahan sisi kanan harus berlabel kredit. Bisa kita lihat jurnal umumnya, yaitu pada tanggal 1 Mei 2010 kasnya bertambah sebesar 40 juta, kita tulis di dalam debit. Kemudian hutang bank itu kita tulis di kredit sebesar 40 juta. Ini merupakan catatan pinjaman ke Bank BCA. Kemudian transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 2 Mei 2010, CV Rockstar membeli peralatan untuk reparasi seperti obeng, multitester, oscilloscope, dan lain sebagainya dari toko elektronik Jaya. Total pengeluaran sebesar 40 juta dan dibayar tunai. Untuk bekerja, CV Rockstar membutuhkan peralatan. Karenanya pada transaksi keempat, CV Rockstar membeli peralatan senilai 40 juta. Jadi saat CV Rockstar membeli peralatan, maka sesungguhnya CV Rockstar sedang menambah aset perusahaan. Maka dari itu, transaksi ini akan dicatat di salah satu akun aset yang berada pada sisi kiri rumus. Dan ternyata pada sisi kiri memiliki akun peralatan yang bernomor 140. Dan ingat, menambah pada sisi kiri harus berlabel debit. Juga harus diingat, sisi kiri dan sisi kanan harus tetap sama. Dengan kita menambah akun peralatan yang merupakan salah satu akun aset, maka kita cukup mengurangi akun kas yang juga salah satu akun aset dan nilai yang sama. Dapat kita lihat jurnalnya, yaitu pada tanggal 2 Mei akun debitnya itu jurnalnya adalah peralatan, kemudian di debitnya ada sebesar 40 juta. Kemudian kasnya berkurang, itu kita tulis di kreditnya sebesar 40 juta. Ini merupakan catatan pembelian peralatan bengkel dari toko elektronik Jaya. Kemudian transaksi yang kelima, yaitu 4 Mei 2010, CV Rockstar membeli suku cadang komponen sebagai persediaan dari toko sinar elektronik. Total pengeluaran sebesar 5 juta dan akan dibayar 15 Mei 2010. Selain peralatan, CV Rockstar juga membutuhkan suku cadang untuk memperbaiki sound system. Dan pada transaksi ini, CV Rockstar membeli suku cadang sebagai persediaan dengan cara kredit atau berhutang. Seperti halnya peralatan, suku cadang persediaan ini merupakan aset. Karena itu harus dicatat pada sisi kiri account. Persediaan bernomor 120 untuk mencatatnya, dan selalu diingat menambah sisi kiri harus berlabel debit. Agar sisi kiri dan kanan tetap seimbang, maka kita harus menambah atau mengurangkan pada akun lain. Dan karena suku cadang dibeli dengan cara hutang, maka yang lebih pas adalah menambahkan akun hutang usaha yang bernomor 200. Akun ini adalah salah satu dari akun hutang dan berada di sisi kanan. Ingat, menambah sisi kanan harus berlabel kredit. Bisa kita lihat dalam jurnal umumnya, yaitu pada tanggal 4 Mei 2010, yaitu persediaan yang bertambah sebesar 5 juta yang berada di debit. Kemudian jurnal hutang usaha itu kita catat di dalam akun kredit sebesar 5 juta. Ini merupakan catatan pembelian suku cadang komponen di sinar elektronik secara kredit. Kemudian transaksi yang keenam, tanggal 15 Mei 2010, CV Rockstar membayar hutang ke toko sinar elektronik sebesar 5 juta secara tunai. Jika sebelumnya, yaitu transaksi 5, CV Rockstar berhutang, maka pada transaksi ini CV Rockstar akan membayar hutang. Untuk membayar hutang, maka harus mengurangi akun hutang usaha. Ingat, mengurangi sisi kanan harus berlabel debit. Karena mengurangi sisi kanan, maka agar rumus tetap seimbang, maka harus mengurangi juga sisi kiri. Untuk membayar hutang, mengambilnya dari uang kas, artinya harus mengurangi akun kas. Bisa kita lihat jurnalnya, yaitu pada tanggal 15 Mei, kita tulis hutang usaha, itu kita simpan di debit sebesar 5 juta. Kemudian kasnya berkurang sebesar 5 juta, kita tulis di kredit. Ini merupakan catatan pembayaran hutang ke toko sinar elektro.
Kemudian transaksi yang ketujuh, yaitu 18 Mei 2010, CV Rockstar membeli suku cadang komponen sebagai persediaan. Total pengeluaran adalah 3 juta dan dibayar tunai. Penjelasannya, pada transaksi ini CV Rockstar belanja lagi suku cadang untuk persediaan. Tapi kali ini dengan cara tunai. Seperti apa transaksi? Seperti pada transaksi kelima, maka pembelian ini harus kita catat pada akun persediaan yang merupakan sisi kiri. Karena pembelian yang dilakukan secara tunai, maka kita cukup menguranginya dari akun kas yang juga berada di sisi kiri. Dapat kita lihat jurnalnya, yaitu pada tanggal 18 Mei 2010, persediaan itu kita simpan di debit sebesar 3 juta. Kemudian kasnya berkurang sebesar 3 juta, kita simpan di kredit. Ini merupakan catatan pembelian suku cadang komponen. Kemudian transaksi ke-8, pada tanggal 28 Mei 2010, CV Rockstar menggunakan persediaan suku cadang komponen untuk memperbaiki sound system pelanggan. Total nilai penggunaan sebesar 2 juta. Penjelasannya, akhirnya CV Rockstar memiliki pelanggan yang memintanya untuk memperbaiki sound system. Dan untuk perbaikan sound system tersebut, CV Rockstar harus mengambil beberapa persediaan suku cadang dari gudang. Karena CV Rockstar menggunakan atau mengeluarkan suku cadang persediaan yang merupakan aset usaha, maka transaksi ini harus dicatat sebagai pengeluaran, di mana pengeluaran merupakan pembiayaan, karenanya harus dicatat ke dalam akun biaya yang berada di sisi kanan, dan akun biaya yang cocok adalah akun biaya perbaikan sound system yang bernomor 500. Seperti pada transaksi kedua, ketika kita menambah nilai akun biaya, sesungguhnya kita malah mengurangi nilai sisi kanan. Artinya, penambahan tidak akan berlabel kredit, tapi malah berlabel debit. Bisa kita lihat jurnalnya, yaitu pada tanggal 28 Mei, yaitu kita tulis biaya perbaikan televisi sebesar 2 juta, kita tulis di akun debit. Kemudian persediaannya kita tulis di kredit sebesar 2 juta agar seimbang. Ini adalah catatan penggunaan suku cadang komponen. Transaksi yang ke-9, yaitu pada tanggal 10 Juni 2010, CV Rockstar menerima pembayaran untuk jasa reparasi sound system dari pelanggan. Total penerimaan sebesar 35 juta rupiah. Penjelasannya, pada transaksi 9 ini, pelanggan akhirnya membayar tagihan reparasi CV Rockstar, dan CV Rockstar pun akhirnya memiliki pendapatan pertamanya. Pendapatan ini langsung kita masukkan ke kas perusahaan, dan seperti biasa kita catat ke akun kas yang merupakan akun sisi kiri, dan supaya rumus tetap seimbang kita juga harus mencatatnya di sisi kanan. Kita catat di akun pendapatan jasa dengan nomor 400, dan tetap diingat, menambah sisi kiri harus berlabel debit dan menambah sisi kanan harus berlabel kredit. Dapat kita lihat jurnal umumnya, yaitu pada tanggal 10 Juni 2010, kita tulis kas, menambah sekitar 35 juta, kita taruh di dalam debit. Kemudian pendapatan jasa sebesar 35 juta kita catat di kredit agar seimbang. Ini merupakan catatan pendapatan jasa perbaikan sound system. Kemudian yang terakhir adalah transaksi yang ke-10, yaitu tanggal 9 November 2010, pemilik menarik dana sebesar 10 juta rupiah. Penjelasannya, ternyata pemilik membutuhkan dana segar untuk kebutuhan sehari-hari. Dia pun menarik dana dari CV Rockstar sebesar 10 juta. Penarikan dana dicatat dengan menggunakan akun Prive yang bernomor 310. Akun Prive adalah salah satu akun modal yang berada di sisi kanan. Seharusnya sesuai aturan menambah sisi kanan akan berlabel kredit. Namun sesungguhnya saat kita menambahkan nilai pada akun Prive, kenyataannya kita sedang mengurangi nilai dari sisi kanan. Ingat, akun Prive adalah akun untuk mencatat penarikan. Jadi, alih-alih kita beri label kredit, kita akan memberi label debit. Dan agar seimbang, kita akan mengurangi nilai akun kas, di mana akun kas berada di sisi kiri dan mengurangi sisi kiri berlabel kredit. Kita bisa lihat jurnal umumnya, yaitu pada tanggal 9 November 2010, yaitu Prive kita tulis di debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kasnya berkurang sebesar 10 juta rupiah, kita tulis di kredit.
Ini merupakan penarikan dana tuan pemilik atau pemilik perusahaan. Nah, ini adalah susunan transaksi yang kita buat menjadi jurnal umum. Dapat dilihat debit kreditnya, kemudian keterangan serta jurnalnya. Dari 1 sampai 10 transaksi semua masih dalam keadaan seimbang atau balance.